Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, seluruh umat paroki Cikarang, Gereja Ibu Teresa. Selamat datang kembali di Gereja Ibu Teresa. Kita akan memulai tatanan beribadah yang baru. Untuk itu, saya mohon kita semua saling menjaga, mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ada, supaya kita bisa beribadah dengan baik, aman, dan nyaman. Mah, udah lama ya kita nggak bisa di gereja. Kapan ya bisa di gereja lagi? Iya, nggak tahu juga nih Kak. Udah berbulan-bulan kita misalnya di rumah aja, nggak pernah bisa ke gereja. Kangen juga ya. Ini ada WA Kak dari Ketua Lingkungan Panjang Umur lagi diomongin. Coba sebentar. Papa? Apaan sih, Mah? Lagi ngapain nih? Nih, tadi kan Ada apaan? Kakak ada pengumuman dari Ketua Lingkungan bahwa sudah akan diadakan misa lagi di gereja kita. Oh, puji Tuhan lah, kita bisa ke gereja lagi. Tapi ada persyaratannya. Apa yang perlu kita persiapkan supaya kita bisa mengikuti ibadah secara offline yang memang masih sangat terbatas ini? Pertama-tama yang harus diketahui oleh seluruh umat paroki Cikarang, Gereja Ibu Teresa. Yang pertama, prosedur pendaftaran. Umat harus terdaftar di aplikasi Bela Rasa. Prosesnya melalui admin Bela Rasa berdasarkan data biduk umat paroki Cikarang, Gereja Ibu Teresa. Lalu umat mengisi Google Form untuk pra-pendaftaran. Yang kedua, pasti kita bertanya, siapa yang dapat mengikuti misa offline ini? Kriteria umat yang dapat mengikuti misa offline: berusia 18-59 tahun, dalam keadaan sehat, tidak dalam kondisi sakit flu, batuk, demam, dan sesak nafas. Tapi anak-anak kita nggak bisa ikut ya. Iya. Yang sakit juga, yang sakit disarankan untuk tetap di rumah saja. Tidak memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, darah tinggi, jantung, asma, dan lain sebagainya. Yang ketiga, apa yang wajib dibawa oleh umat? Ada 4 hal yang harus dibawa oleh umat. Yang pertama, QR Code pendaftaran dari admin Bela Rasa ada di handphone masing-masing umat. 2. Hand sanitizer pribadi. 3. Puji syukur. 4. Memakai masker. Bahan masker bukan jenis scuba, sesuai dengan anjuran pemerintah. Lalu yang keempat, umat harus hadir minimal 30 menit sebelum misa dimulai. Masing-masing dan menyiapkan uang kolektor, karena sepertinya uang kolektor akan dimasukkan sebelum misa dimulai. Pastiin udah ke toilet, jadi sepertinya toilet di gereja tidak akan dibuka lagi. Kalau gitu kita daftar ya? Ya, daftar aja. Berarti cuma sama mama papa doang ya? Iya, karena juga dibatasin kan tuh cuma berapa? 10 orang ya atau lingkungan ya? Lingkungan, iya. Bisa live streaming juga ya itu mah. Iya, masih jadi ntar bisa ngikutin di ini online. Mama udah siap? Ayo kita berangkat ya, Maya. Udah, nih maskernya papa. Ya, sip. Puji syukurnya papa. Ya. Ini maskernya mama. Nih, uang kolektor juga udah mama siapin. Oke, kita berangkat. Anak-anak, papa mama berangkat dulu ya. Pada ikut misa streaming ya. Kalau nggak streaming nonton di TVRI. Dadah. Hand sanitizer ya? Oh iya. Juga lupa. Ya udah, dadah, hati-hati semua. 5. Parkir kendaraan mobil dan motor harus di area lahan gereja. Yang keenam,
Umat mengikuti arahan petugas terkait antrian pintu masuk. Antrian masuk dari pintu samping, lalu masuk melalui pintu samping untuk pengguna mobil. Antrian masuk dari sebelah kanan pintu gerbang atau dari arah lahan gereja, lalu masuk melalui pintu lobi dan taman menuju aula untuk pengguna motor. Antrian masuk dari sebelah kiri pintu gerbang depan atau dari arah ruko, lalu masuk melalui lorong kiri menuju aula untuk pengguna kendaraan umum. Model antrian dan jalur masuk dibuat seperti ini supaya umat lebih cepat dan aman untuk menghindari kontak dan menjaga jarak dalam mencapai area aula atau tempat duduk yang tersedia. Tujuh, umat menjalankan beberapa protokol kesehatan ketika memasuki area gereja. Scan QR Code pendaftaran bela rasa. Cek suhu tubuh. Jika di atas 37,5 derajat Celcius, umat akan diminta untuk duduk sebentar di area penyesuaian. Jika setelah 5 menit masih tinggi suhu tubuhnya, umat diharapkan kembali ke rumah. Cuci tangan. Wastafel ada di area pinggir lapangan basket. Cuci tangan 20 detik menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian, umat memasukkan kolekte di kotak yang telah disediakan. Setelah itu, umat akan disemprot hand sanitizer oleh petugas. 8. Umat masuk ke aula diarahkan oleh petugas untuk mengikuti perayaan Ekaristi. 9. Jika aula penuh, maka area duduk yang tersedia hanya di area taman sebelah kanan dan belakang, serta area kanopi. Lapangan basket dikosongkan. Untuk itu, harap seluruh umat mengikuti arahan petugas dan tidak diperkenankan berpindah tempat duduk sendiri. 10. Selama mengikuti misa offline dalam kondisi pandemi ini, umat diharapkan tidak bercakap-cakap, tidak berjabatan tangan, dan tidak pergi ke toilet karena toilet akan ditutup. 11. Beberapa perubahan pada misa offline selama masa pandemi. Tidak ada air suci. Tidak ada salam damai. Pada saat menerima komuni, ucapkan amin dalam hati. Tangan umat tidak menyentuh pembagi komuni. Setelah menerima hosti, silakan geser ke kanan atau ke kiri sesuai tanda yang ada. Lalu buka masker, masukkan hosti ke mulut, tutup masker, kembali ke tempat duduk dengan tenang. 12. Setelah misa selesai, umat meninggalkan gereja sesuai arahan petugas dan dilakukan tanpa mengobrol, berjabat tangan, pergi ke toilet, dan jajan di sekitar area gereja. 13. Urutan keluar umat yaitu dari posisi paling belakang. Urutannya dari umat yang duduk di kanopi, taman, lalu aula. Jalur umat keluar menggunakan jalur yang sama ketika umat masuk. 14. Untuk mekanisme tracing petugas mengambil foto umat sebelum umat
pulang. 15. Protokol ini dibuat untuk ditaati bersama supaya misa offline dapat berjalan dengan lancar dan aman bagi kita semua. Demikianlah pedoman untuk mengikuti beribadah dengan tatanan yang baru. Semoga kita bisa mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan baik pemerintah dan Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Semoga kita semua bisa mengikuti dengan tertib dan taat. Tuhan memberkati.